Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan hal apapun. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama Bapak dengan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Tapi sebelumnya anak-anak, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Beni Sulistiawan. Bapak sekarang mengajar di SD Negeri Rinjani. Nah, anak-anakku semuanya, di masa pandemi sekarang ini, ayo kita mulai berperilaku hidup bersih dan sehat dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya apa saja anak-anak? Yang pertama, gunakan masker. Ketika kalian keluar rumah atau berada di tempat umum, jangan lupa gunakan masker. M yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa kalian selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Sedangkan M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat, hindari kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, itu anak-anak protokol kesehatan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kalian mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, nanti kalian mampu menyebutkan kata baku dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks proklamasi, nanti kalian menggali informasi dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca teks proklamasi, nanti kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat, setelah kalian mengamati gambar, nanti kalian harus mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan yang terkait dengan habitatnya. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami untuk tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Nah, anak-anakku semuanya, bahwa persatuan itu akan memperkuat tekad, sehingga menghasilkan tujuan yang ingin kita capai. Hari ini, kalian akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Anak-anak, bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam berdiskusi. Saat belajar di dalam kelas, persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang kita. Nah, anak-anakku semuanya, coba kita amati
tulisan dan gambar berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di bawah ini? Ini ada 2 teks proklamasi. Yang pertama adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, dan yang kedua adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, anak-anak, apa kaitannya teks proklamasi tersebut dengan gambar foto yang ada di tengah? Tapi sebelumnya, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira gambar tokoh siapa yang ada pada gambar tersebut? Ya, pintar. Dalam gambar tersebut atau foto tersebut itu adalah foto BM Dia. Apa kaitannya antara naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik terhadap BM Dia? Nah, kita baca teks berikut ini. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya itu ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah anak-anak. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks ini memiliki sejarah yang tinggi. Nah, naskah asli yang disimpan oleh BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi pada hari Selasa pagi, tepatnya pada tanggal 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Kemudian keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat, karena seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat ini. Nah, anak-anakku, mari kita amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata baku? Nah, ini anak, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah pedoman kebahasaan yang telah ditetapkan. Pedoman kebahasaan tersebut adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Kamus Bahasa. Kata baku digunakan untuk hal-hal yang bersifat resmi, seperti teks pidato dan surat resmi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kata tidak baku? Nah, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau untuk berdiskusi bersama teman. Nah, anak-anak, apa sih ciri-ciri kata tidak baku itu? Nah, ciri kata tidak baku yang pertama, biasanya digunakan dalam percakapan bersama teman-teman. Ciri yang keduanya, dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Ciri yang ketiga, dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, anak-anak, ciri-ciri kata tidak baku. Nah, pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu.
seperti penambahan akhir pada suatu kata, istilah, atau sebutan tertentu, atau perubahan awal kata. Nah, sekarang Bapak berikan contoh. Ini kata baku dan kata tidak baku. Nah, untuk kata baku yang pertama, contohnya bertemu. Kata tidak bakunya ketemu. Contoh kalimatnya, perhatikan ya anak-anak. Saya bertemu ayah di kantor. Sedangkan untuk kata tidak bakunya, kalimatnya saya ketemu ayah di kantor. Contoh kata baku yang kedua adalah menemukan. Sedangkan kata tidak bakunya adalah nemuin. Nah, perhatikan anak-anak, sekarang contoh kata bakunya. Jaki menemukan sebuah pensil di laci. Kata tidak bakunya, kalimatnya, Jaki nemuin sebuah pensil di laci. Nah, anak-anak, itu adalah contoh kata baku yang pertama. Nah, sekarang ciri kata baku yang kedua. Kata baku yang kedua adalah kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, dan perbedaan makna. Oke anak-anak, kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kata bakunya adalah itu salah. Sedangkan kata tidak bakunya itu adalah salah. Jadi di sini ada penambahan kata, yaitu adalah. Nah, contohnya, Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu salah. Kata tidak bakunya, Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Jadi ada penambahan kata, yaitu adalah. Contoh kata baku yang kedua, kesempatan lain. Sedangkan kata tidak bakunya lain kesempatan. Contoh kalimatnya untuk kata baku, kita akan bertemu pada kesempatan lain. Sedangkan kata tidak bakunya, kita akan bertemu lain kesempatan. Nah, ini adalah perubahan posisi. Nah, itu anak-anak tentang contoh kata baku yang kedua. Ciri kata baku yang ketiga bukan merupakan bahasa percakapan. Ulangi, untuk ciri kata baku yang ketiga adalah bukan merupakan bahasa percakapan. Contohnya, tetapi. Kata tidak bakunya, tapi. Contoh kalimatnya, Adi sudah meminta maaf, tetapi kakak masih marah. Nah, untuk contoh kata tidak bakunya, Adi sudah meminta maaf, tapi kakak masih marah. Nah, sekarang contoh kata baku yang kedua adalah bagaimana. Kata tidak bakunya adalah gimana. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan kalimatnya. Bagaimana keadaan ayah sekarang? Tanda tanya. Nah, untuk kalimat tidak bakunya, gimana keadaan ayah sekarang? Nah, anak-anak, untuk ciri kata tidak baku yang ketiga, kira-kira kalian paham? Pinter kalau kalian sudah paham. Kita lanjut, ciri kata baku yang keempat. Ciri kata baku yang keempat adalah pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh, bernyanyi. Kata tidak bakunya nyanyi. Contoh kalimatnya, Adi
dan kakak bernyanyi bersama. Contoh kalimat tidak bakunya, adik dan kakak nyanyi bersama. Oke anak-anak, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bermain. Kata tidak bakunya main. Contoh kalimatnya, Beril sangat pintar bermain catur. Contoh kalimat yang tidak bakunya, Beril sangat pintar main catur. Nah anak-anak, itu adalah ciri kata baku yang keempat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang ciri kata baku. Nah anak-anak, sekarang bacalah teks sekali lagi. Nanti kalian temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan peta pikiran berikut ini. Di situ ada BM-Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, untuk menggali teks yang terdapat pada bacaan BM-Diah dan naskah asli proklamasi, maka kalian harus menggunakan kata tanya. Kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah pertama, kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya mengapa. Yang ketiga, kata tanya siapa. Dan yang keempat, kata tanya di mana. Yang kelima adalah kapan. Dan yang keenam adalah bagaimana. Nah anak-anak, ini ada peta pikiran. Dari peta pikiran ini sudah Bapak berikan sebuah jawabannya. Nah, ini ada jawaban untuk pertanyaannya apa. Kira-kira apa anak-anak? Untuk pertanyaannya sehingga jawabannya adalah peristiwa BM-Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oke, kira-kira apa? Oke, nah sekarang apa yang dilakukan BM-Diah terhadap naskah asli proklamasi? Nah, yang dilakukan BM-Diah adalah peristiwa BM-Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua adalah mengapa? Mengapa BM-Diah memungut teks proklamasi? Maka jawabannya adalah BM-Diah menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Kemudian pertanyaan siapa? Nah ini jawabannya adalah BM-Diah, kemudian Soekarno, Sayuti Melik, dan Soeharto. Jadi kira-kira pertanyaannya itu apa? Nah, pertanyaannya di sini adalah siapa? Siapakah yang memungut naskah teks proklamasi? Maka jawabannya adalah BM-Diah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah yang mengetik naskah proklamasi? Jawabannya adalah Soekarno. Dan pertanyaan yang ketiga, siapakah yang mengetik naskah teks proklamasi? Kemungkinan jawabannya adalah Sayuti Melik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah di mana? Di mana BM-Diah dan naskah asli proklamasi diserahkan? Yaitu di Jakarta. Kapan naskah proklamasi itu diserahkan? Yaitu pada tanggal 19 Mei 1992. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana? Ini jawabannya adalah seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya
setelah menyerahkan naskah proklamasi? Maka jawabannya, seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Nah, anak-anak, coba sekarang kita baca teks berikut dalam hati. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, beruas halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah yang keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut. Kemudian beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membacakan tentang manfaat dari tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, ini kita lihat ada beberapa jenis gambar, dan gambar hewan ini ternyata ada yang hidup di darat, di udara, dan di air. Sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Untuk manfaat yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Nah, ini anak-anak perhatikan, di sini ada beberapa jenis daging. Ada daging ayam, daging sapi, kemudian ikan. Nah, daging, susu, dan telur adalah bagian utama yang diambil dari hewan untuk dikonsumsi. Daging hewan itu banyak mengandung protein, lemak, dan berbagai nutrisi lain yang dipakai badan manusia yang berfungsi dengan baik. Nah, sekarang manfaat hewan yang kedua adalah sebagai bahan pakaian. Nah, ini anak-anak coba perhatikan gambarnya. Ini adalah domba, ya, hewannya. Nah, bulu dombanya ini bisa dimanfaatkan atau dibuat untuk membuat kain wol. Nah, ini coba lihat gambarnya. Ini kainnya seperti ini. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yang keempat adalah kulitnya bisa dijadikan bahan pakaian, kerajinan, dan aksesoris. Nah, ini anak-anak contohnya adalah sapi. Sapi ini kulitnya bisa dijadikan sebagai pakaian, kemudian dompet, kemudian sebagai aksesoris, kaligrafi, kemudian sebagai beduk kulitnya, ya anak-anak, itu sebagai penanda bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Nah, selanjutnya adalah manfaat hewan yang keempat. Manfaat hewan yang keempat adalah kerbau. Nah, kerbau ini bisa dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan manusia. Salah satunya adalah membajak sawah. Hewan yang kedua adalah kuda. Kuda dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil tenaganya. Nah, ini adalah salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adalah kuda, yaitu sebagai alat transportasi darat. Nah, sekarang setelah ditemukannya roda, berubah menjadi delman. Nah, karena menurut Perda, khususnya di kota-kota besar, untuk delman itu tidak diperbolehkan. Maka sekarang delman beralih fungsi, yaitu sebagai sarana untuk wisata. Oke, anak-anak, selanjutnya, zaman dulu juga kuda itu sebagai alat transportasi untuk berperang. Tapi sekarang berubah fungsinya sebagai sarana untuk rekreasi. Nah, itu anak-anak
manfaat dari kuda yang bisa kita ambil tenaganya. Nah, selanjutnya manfaat hewan berikutnya adalah unta. Nah, unta ini mampu menempuh jarak tidak kurang dari 35 km dalam sehari dengan menggendong beban seberat 500 kg. Coba bayangkan anak-anak, kita saja menggendong semen aja terasa berat, apalagi unta. Nah, ini unta ini dimanfaatkan untuk sebagai sarana transportasi, yaitu untuk mengangkut barang. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian memahaminya ya tentang manfaat hewan bagi manusia. Nah, sekarang manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai obat-obatan. Nah, bagian-bagian apa saja dari hewan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit pada manusia? Yang pertama, hewannya adalah cacing. Ada yang tahu anak-anak cacing? Pasti kalian tahu. Apa itu cacing? Seperti apa bentuknya itu cacing? Nah, cacing itu bisa diolah menjadi ekstrak yang berbentuk kapsul. Bakteri Salmonella yang terkandung di dalam ekstrak cacing mampu mengatasi penyakit tifus. Jadi anak-anak, fungsi dari cacing ini bagi manusia adalah untuk mengobati penyakit tipes. Nah, nanti kalau ada yang terkena penyakit tipes, maka obat herbalnya adalah cacing. Ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Manfaat yang kedua adalah lebah. Nah, lebah ini ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya. Sarangnya saja anak-anak itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, anti jamur, antivirus, maupun bakteri dalam tubuh. Kemudian sebagai sumber antioksidan alami. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, itu anak-anak, ternyata lebah sangat bermanfaat bagi manusia. Apalagi madunya, itu manfaatnya luar biasa. Oke anak-anak, selanjutnya bagian hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adalah minyak ikan yang terdapat pada ikan hiu. Apa sih manfaatnya? Manfaat yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, memperlancar pencernaan. Dan manfaat yang ketiga, itu dapat memelihara kesehatan pernapasan. Nah, anak-anak, itu merupakan manfaat dari bagian ikan hiu. Nah, selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah hewan beruang. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari beruang? Pinter. Yang bisa dimanfaatkan dari beruang adalah susunya. Kira-kira apa sih manfaat susu beruang? Yang pertama, dapat meningkatkan imunitas tubuh karena kaya akan vitamin dan mineral. Manfaat yang kedua, memberikan energi. Salah satunya kandungan vitamin B1, B2, B6, dan B12. Dan yang ketiga, menjaga ketahanan tubuh. Nah, itu anak-anak manfaat dari susu beruang. Mudah-mudahan kalian nanti ketika sakit tetap harus minum susu beruang. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Untuk manfaat yang pertama adalah sebagai bahan makanan dan minuman. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batangnya, daunnya, bunga, buah,
dan biji. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tebu. Apa sih yang bisa diambil manfaatnya dari tebu? Ada yang tahu anak-anak kira-kira apa yang diambil? Iya, yang diambil dari tebu adalah batangnya. Nah, batangnya ini bisa diolah menjadi gula pasir. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua yang bisa diambil dari tumbuhan adalah daunnya. Nah, ini anak-anak salah satu contoh yang bisa diambil dari tanaman adalah daunnya adalah tanaman kangkung. Yang kedua, bayam. Ketiga, juga bisa pokcoy, juga bisa dimanfaatkan daunnya dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya adalah bunga. Nah, bunga ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai pembuatan teh, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ketika pagi hari atau sore hari kita bisa minum teh yang bahannya dari bunga. Selanjutnya manfaat yang keempat adalah buahnya. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada mangga, ada pepaya, ada apel dan sebagainya. Nah, buah-buahan ini ternyata sangat bermanfaat bagi manusia karena kaya akan vitaminnya. Nah, selanjutnya anak-anak yang terakhir adalah biji. Nah, biji ini bisa juga dimanfaatkan oleh manusia, bisa diolah untuk membuat bahan baku sayuran, bisa juga untuk membuat bubur dan sebagainya. Nah, itu anak-anak tentang manfaat bahan makanan dan minuman. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Ada yang tahu anak-anak kira-kira bahan sandang itu apa? Bahan sandang itu adalah bahan pakaian. Pinter anak-anak. Nah, ini adalah pohon kapas. Nah, pohon kapas ini nanti diolah sehingga membentuk pakaian. Bagaimana cara pengolahannya? Yang pertama, kita memintal terlebih dahulu kapasnya ya. Setelah itu kita ubah menjadi benang. Dari benang kemudian kita tenun sehingga dari hasil tenunan itu menjadi kain. Dan dari kain itu kemudian kita pola membentuk baju. Setelah itu baru kita jahit. Nah, dan terakhir terbentuklah baju. Nah, baju itu yang kita sering pakai sehari-hari. Oke anak-anak, selanjutnya manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya sebagai bahan bangunan. Nah, ini anak-anak perhatikan contohnya. Ini adalah pohon jati. Nah, pohon jati ini banyak sekali manfaatnya dan bisa diolah untuk bahan bangunan kayunya. Di antaranya yang pertama bisa dibuat daun pintu, kemudian kusen dan jendela. Nah, manfaat yang kedua dari kayu jati tersebut bisa juga diolah sebagai bahan untuk membuat rumah. Dan yang ketiga, bisa digunakan untuk membuat kursi dan meja. Dan yang terakhir, ini adalah dibuat menjadi lemari yang fungsinya adalah untuk menyimpan pakaian-pakaian kita. Nah, anak-anak, ini adalah manfaat kayu bagi manusia. Selanjutnya manfaat yang keempat adalah bahan obat-obatan. Nah, mungkin anak-anak tahu ini namanya apa? Pintar, ini namanya jahe. Jahe ini ketika diolah bisa untuk bahan minuman. Nah, jahe ini fungsinya adalah untuk mengobati batuk. Selanjutnya, ini adalah tanaman kumis kucing. Nah, mungkin anak-anak pernah lihat di rumah,
di pekarangan rumah, barangkali di rumahnya ada tanaman kumis kucing, maka tanaman kumis kucing ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit ginjal. Selanjutnya, contoh tanaman yang ketiga adalah jambu biji. Nah, jambu biji ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit diare. Jadi anak-anak, setiap tanaman itu memiliki manfaat bagi manusia. Tinggal bagaimana caranya kita terus menggali tanaman-tanaman tersebut sehingga bisa bermanfaat untuk manusia. Selanjutnya, manfaat yang kelima adalah sebagai bahan baku industri. Nah, ini anak-anak contoh tanamannya. Ada yang tahu kira-kira apa tanamannya, nak? Ya, pinter. Ini adalah tanaman karet. Nah, tanaman karet ini bisa diolah. Apa kira-kira yang diolahnya? Yang diolahnya adalah getahnya. Nah, getahnya ini bisa digunakan untuk pembuatan ban. Oke, anak-anak paham? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tanaman pinus. Nah, tanaman pinus ini getahnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri cat. Tidak hanya itu, kayunya juga bisa dimanfaatkan untuk industri kertas. Jadi, untuk tanaman pinus ini ternyata memiliki manfaatnya. Yang pertama sebagai bahan baku industri cat, yang kedua adalah sebagai bahan untuk pembuatan kertas. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah kelapa sawit. Kira-kira apa sih yang dimanfaatkan dari kelapa sawit? Pasti buahnya yang dimanfaatkan. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak anak-anak? Kira-kira apa sih manfaat buah kelapa sawit? Ya, pintar anak-anak. Jadi buah kelapa sawit itu bisa diolah menjadi bahan industri minyak goreng. Nah, anak-anak, tadi ada 3 jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Yang pertama adalah getah karet, yang kedua adalah pohon pinus, dan yang ketiga adalah buah kelapa sawit. Oke anak-anak, sekarang manfaat yang keenam adalah bahan pewarna alami. Yang pertama adalah daun suji. Daun suji ini digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami warna hijau. Yang kedua adalah wortel. Wortel ini bisa sebagai pewarna alami warna orange. Dan yang ketiga adalah kunyit. Kunyit ini bisa dimanfaatkan warnanya sebagai warna alami warna kuning. Kemudian buah bit, kubis ungu, dan buah naga itu bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami warna ungu. Jadi anak-anak, ini adalah jenis daun dan buah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami. Ya, anak-anak. Lanjut. Manfaat yang ketujuh adalah sebagai bumbu dan penyedap makanan. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu di rumah jenis tanaman, jenis lada itu seperti apa, daun salam itu seperti apa, seledri itu seperti apa, cabai seperti apa, kunyit seperti apa, dan jahe itu seperti apa. Nanti kalau yang tidak tahu, boleh kalian bertanya kepada orang tuanya masing-masing. Nah, ini ada beberapa gambar tentang bumbu dan penyedap makanan. Nah, ini adalah fungsinya adalah untuk menyedapkan rasanya makanan. Jadi kalau misalnya tidak ada penyedap, mungkin rasanya makanan itu terasa kurang enak. Nah, anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Dan setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, mereka berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaannya. Jadi anak-anak, setelah kita proklamasi kemerdekaan dan kita sudah merdeka, berarti kita punya kewajiban untuk menjaga kemerdekaannya. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo, kita diskusikan sekarang. Nah, pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah bagi bangsa Indonesia? Ayo, kita diskusikan hari ini. Nah, peribahasa di samping memiliki makna menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncullah satu kekuatan. Nah, contoh pelaksanaan persatuan dan kesatuan. Nah, ini contoh pelaksanaan persatuan yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin kalian juga pernah melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar kita bisa bersama-sama saling bergotong royong, membersihkan lingkungan dengan cepat dan tepat. Kemudian contoh yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Nah, ini kalian bisa lihat di foto tersebut, ini ada kakak, ada adik, dan ada bunda. Mungkin di rumah juga suka melaksanakan kegiatan gotong royong. Nah, ini menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Nah, bersatu kita teguh mengandung makna menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncullah suatu kekuatan. Nah, anak-anak, perhatikanlah pola lantai tari indang. Nah, pola lantai tari indang ini adalah horizontal lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, tari indang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Nah, tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, anak-anak, lihatlah formasinya. Formasinya itu lurus. Coba kalau ada salah satu penari yang keluar atau tidak sama dengan teman-temannya, apa yang terjadi? Nah, kemungkinan yang terjadi adalah terlihatnya kurang indah dan tidak indah untuk dilihatnya. Jadi dalam tarian pun ada makna persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka Bapak akan kesimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulan yang pertama, bahwa persatuan dan kesatuan di masa sekarang adalah bahu-membahu melawan COVID-19 dengan cara PHBS dan anjuran pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan yang 5M. Yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kesimpulan yang kedua, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan ketika kita berkomunikasi, baik melalui pembicaraan secara langsung
ataupun menggunakan media elektronik. Kesimpulan yang ketiga, bahwa hewan dan tumbuhan semuanya disediakan untuk manusia. Tugas kita adalah menjaga dan merawat agar tetap lestari. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya yang bisa Bapak sampaikan tentang pembelajaran tema 2, subtema ketiga pembelajaran 1 dan 2. Sekian dulu, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.